Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya, termasuk kita semuanya sampai hari kiamat. Amin. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan Kultum Virtual Ramadan 1442 Hijriah kali ini, perkenankanlah kami sampaikan salah satu dari ciri orang mukmin yang beruntung, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, ada dua kata dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, yaitu kata aflaha dan al-mu'minun. Dalam tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Muhammad Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa aflaha diambil dari kata al-falah yang berarti membelah. Dari sini petani dinamai al-falah yang karena dia mencangkul untuk membelah tanah menanam benih. Kemudian benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkan. Dari itulah kata aflaha diartikan dengan beruntung, bahagia karena memperoleh apa yang diharapkan. Lanjut ayat 1 mengatakan al-mu'minun, yaitu orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah mereka yang beriman. Iman adalah pembenaran hati menyangkut apa yang didengar. Iman adalah kepatuhan dan pembenaran yang disertai dengan pemenuhan konsekuensinya. Sehingga iman kepada Allah dalam pengertian Al-Quran adalah pembenaran tentang keesaannya, para rasulnya, hari kemudian, serta apa yang disampaikan oleh para rasulnya, disertai dengan mengikuti dan melaksanakan secara umum. Sehingga dalam Al-Quran, kata iman selalu diikuti dengan menyebut amal soleh, iman dan amal soleh. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, dalam ayat 2 disebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bahwa orang mukmin yang beruntung itu adalah mereka yang salatnya khusyuk. Ada dua kata, sholat dan khusyuk. Sholat adalah ibadah yang paling vital dalam kehidupan seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi disebutkan bahwa sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meruntuhkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Tentu kita dapat pahami bahwa tidak ada bangunan yang mampu berdiri tanpa tiang penyangga. Sehingga kita juga seharusnya bisa memahami bahwa agama akan tegak kalau ada tiang penyangganya, yaitu sholat. Sholat yang bagaimana yang bisa menjadi tiang agama?
tentulah sholat yang khusyuk seperti yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, khusyuk artinya diam atau tenang. Sementara ulama menyatakan bahwa khusyuk adalah rasa takut, jangan sampai sholat yang dilakukan tertolak. Rasa takut itu bercampur dengan kesigapan dan kerendahan hati. Ibnu Katsir menulis bahwa khusyuk dalam sholat baru terlaksana bagi yang mengkonsentrasikan jiwanya bagi sholat itu dan mengabaikan segala sesuatu selain yang berkaitan dengan sholat. Sehingga sholat fokus dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, khusyuk sesungguhnya merupakan satu amalan sholat yang harus disertai dengan ikhlas. Khusyuk lebih banyak berkaitan dengan hati. Banyak orang menduga bahwa sholat menjadikan seseorang larut dalam perasaan dan ingatan hanya kepada Allah, tidak mengingat selainnya, dan tidak merasakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya. Dalam konteks ini, seringkali contoh yang dikemukakan adalah kasus Sayyidina Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sajjad, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yang dalam riwayatnya dikemukakan bahwa As-Sajjad menderita penyakit di kakinya yang mengharuskan pembedahan. Maka kepada para dokter disarankan agar melakukan pembedahan itu pada saat beliau salat. Karena saat itu ingatan, perasaan beliau terpaku kepada kebesaran Allah. Beliau tidak akan merasakan sakit saat pembedahan itu, karena sedang berada dalam puncak kenikmatan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, contoh itu banyak dikemukakan oleh para sufi. Tetapi perlu kita juga ketahui bahwa ada hadis yang menunjukkan Rasulullah, beliau pernah dalam sholatnya mendengar tangisan bayi, sehingga beliau mempercepat salatnya. Juga bukankah suatu ketika beliau sujud sedemikian lama sehingga para sahabat yang mengikuti beliau menduga ada perubahan dalam tata cara salat. Tetapi ternyata beliau menjelaskan bahwa cucunya sedang menunggang punggungnya dan Rasul mengatakan, saya enggan mengangkat kepala sebelum dia puas. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bukankah dua kasus ini menunjukkan bahwa sekali waktu ketika Rasulullah sholat mendengar tangisan bayi, ketika Rasulullah sholat merasakan ada sesuatu di punggungnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kewajiban sholat dan khusyuk yang ditetapkan dapat diibaratkan dengan kehadiran seseorang dalam pameran lukisan. Banyak yang diundang hadir untuk menikmati keindahan lukisan itu dan bermacam-macam sikap mereka. Ada yang hadir tanpa mengerti sedikit pun, apalagi menikmatinya. Ada juga yang tidak mengerti, tapi berusaha untuk mempelajari dan bertanya. Ada lagi yang mengerti dan menikmatinya. Ada pula yang demikian faham dan menikmati, sehingga terpukau, terpaku, tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia tidak mendengar sapaan orang lain, bahkan tidak merasakan senggolan orang di sekitarnya. Dia benar-benar larut dalam kenikmatan. Pengundang akan bergembira jika yang diundang datang, walau tidak mengerti lukisannya. Dia bergembira karena yang diundang datang, menghormati undangannya. Tetapi tentu pengundang akan lebih bergembira jika yang diundang mau belajar dan bertanya. Apalagi jika menikmati, bahkan larut dalam kenikmatan, menikmati lukisannya. Yang perlu diingat adalah jangan sampai tidak menghadiri undangan itu dengan alasan apapun, karena itu berarti melecehkan si pengundang.
Demikianlah keadaan orang yang dipanggil, yang diundang. Demikian juga keadaan kita ketika kita diundang untuk sholat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, begitulah kurang lebih ihwal sholat dan khusyuk. Tentu saja kehusukan yang disebut dalam ayat Al-Mu'minun ayat 2 bukanlah kehusukan dalam peringkat yang rendah, yang hanya hadir tanpa kemudian memperhatikan sesuatu. Tentu juga yang diundang, yang datang adalah mereka yang bisa menikmati meskipun hanya sekedar melihat-lihat. Karena yang dibicarakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun itu adalah orang mukmin yang telah mantap imannya, sehingga orang mukmin yang salat bisa menikmati dan larut dalam hikmatnya salat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, karenanya mari kita tingkatkan sholat kita untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi, sehingga kita benar-benar menjadi orang mukmin yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya. Semoga kita mendapatkan sholat kita seperti sholat yang dikehendaki dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, khusyuk dalam sholat, yang bisa menikmati, menjalankan sholat dengan penuh kenikmatan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.